Iya, harus begitu memang. Baru skripsi. Skripsi kamu kalau mulainya startnya awal tahun, skripsimu nggak akan jadi. Soalnya nanti liburan itu kapan anak SMA? Anak SMA libur itu kapan? Juli ya? Juni, Juli. Hmm. Kalau Juni, Juli berarti kan awal-awal Juni mungkin sudah UAS atau ya kan? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi kamu punya waktu lima bulan itu untuk sempro sekaligus ambil data, olah data. Kurang, kurang. Jadi kamu kualitatif, berarti kual, kual. Iya, tapi itu yang nanti yang Pak Ikil yang rekomen. Ini sudah ACC semua. Tahu? Eh? Iya, paragraf. Ini loh, kamu dulu diajari nggak prinsipal prinsip apa prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Brown, bukunya Brown. Cara ngajar di dalam kelas ya apa? Ada, masa nggak ada? Bukan yang assessment, yang prinsipal, yang teaching principle. Nah itu di situ kamu bacaan. Jadi kalau fokus vocabulary itu berarti itu tahun 90 apa 1770 tahun 1770 vocabulary itu tahun 1770. Heeh. Terus direct method 18 1800 berapa gitu. Kamu kayak ngajar 30 abad tahun yang lalu vocabulary. Nggak masuk. Maksudnya kamu pasti ditolak. Urgensinya vocabulary sekarang itu imersif. Imersif itu imersif. Imersif itu melebur dengan kegiatannya anak-anak. Anak-anak misalkan suka game, yaitu game itu jadikan pembelajaran vocabulary. Kalau kamu fokus vocabulary, meningkatkan vocabulary itu tahun 1770. Iya, alangkah bahulanya metodenya nanti. Iya, bahula. Iya, harus dari sekarang. Hmm. Masa anak SMA, misalkan ya, itu sama kayak ngajarnya anak kecil. Anaknya Pak Ikil kan 3 tahun dulu itu belajar vocabulary bahasa Indonesia tapi ya. Kan anak kelas umur 3 tahun, 2 tahun. Iya, nggak sama itu. Justru malahan vocabulary itu anak 2 tahun, 3 tahun. Tapi kan kita kan second language atau foreign language baru elementary, SD. Pembelajaran bahasa itu kayak kemarin itu ada yang TPR itu total physical response yang Anggi yang apa Alfi yang dia kan Jombang itu katanya kamu itu juga bahula. Itu setelah Perang Dunia II 1440 1940 itu karena bahasa itu harus dikuasai cepat karena sekutu-sekutu biar kompak gitu ya. Akhirnya muncul army. Jadi dia itu fokusnya itu misalnya saya buka pintu, open the door. Ya, I sit in table misalkan. Dia ada gerakannya gitu. Jadi biar perintah-perintah pendek kayak army gitu. 1940, sekarang tahun 2023.
26. Hari ini ada 6 kamu. Skripsi kamu. Masa pakai TPR, masih pakai GTM. Kamu tuh GTM, vocabulary itu. Metode yang menaung itu GTM. Grammar Translation Method. Di sana itu ada grammar sama vocabulary. Itu tahun 1770. Apa 1880 gitu. Tapi kayaknya sih 17 1770. Yang 18 itu Gowin. Gowin method. Gowin. Yang mana nih? Kemarin linknya ya. Sik. Tak cari Iya. Kamu tuh perlu sering komunikasi setelah kamu membaca, terus komunikasi dengan dosen kamu. Kalau nggak ada ini, nggak pernah baca, terus nggak pernah komunikasi, nanti takutnya itu seolah-olah ini metode yang paling terkini. Jadi ilmu itu berkembang. Ilmu itu boleh pakai vocabulary, pakai GTM tadi itu metodenya, caranya ingatnya pakai GTM. Tapi harus disesuaikan dengan semangat zaman. Sekarang kan zamannya AI, zaman teknologi, game, ya itu kamu fokus di situ. Kalau Pak Iqbal dulu zamannya bukan zamannya game, nggak ada HP, nggak ada internet. Fokusnya ya kegiatan fisik, gitu. Di Indonesia kan kognitif, afektif, psikomotorik, gitu kan? Iya kan? Iya kan? Kamu milih yang mana? Ini misalnya? Jarang ada yang milih afektif ini, atau psikomotorik, ini. Apa konatif ya kalau kamu ya kemarin ya. Jarang. Ya, mbok ini toh banyak baca, baca Google, terus penelitian-penelitiannya dosen kamu tentang apa, ya tentang itu nanti dosen-dosen kamu tuh tiap semester itu dia ngajukan 2 proposal penelitian pengabdian. Terus di akhir semester laporannya gitu kan. Jadi dia buat 4. Belum publikasinya. Dua ini, penelitian pengabdian ini harus ada publikasi 2, berarti 6 dia. Tiap semester. Kamu baru 1, itu sudah capek gitu. Buat buat artikel, kemarin lihat artikelnya anak-anak 1.500 kata. Artikel macam apa ini? 9.000 sampai 15.000. Kamu kemarin buat artikel kan? Iya. Sebagian ada yang ke Pak Iklim. Afifatus bagus, 5.000 kata. Yang lainnya 1.500. Gila nih. Gila nih. Menjijikkan. Linknya ini ya. Kamu skripsi itu minimal 45 sampai 50 kata. Ya, sampai 45 itu loh. 45 halaman sampai 50 halaman. Berarti skrip nanti itu apalagi yang kuan ya. Kuan itu karena analisisnya kan pakai SPSS. Jadi kamu mendeskripsikan SPSS itu. Malah sedikit sekali itu. Malah kamu kalau korelasi tambah kan enggak ada kegiatannya ya. Kalau eksperimental kan kamu jelaskan langkah-langkahnya kan dulu kondisi lapangan ya apa gitu kan kalau eksperimen. Kalau korelasi kan kamu nggak ngapa-ngapain kan. Korelasi itu kan kamu melihat mengamati skornya diambil, angket dikasih skor diambil gitu kan. Angket sama skor dikorelasikan gitu kan. Iya kan? Iya. Tambah 20 halaman kalian dibuang sama dosen-dosen sampah. Bagus Larissa, Polis. Nah, iya Rek, kamu harus ini Rek ya. Mulai merasa kalau sekarang ini sudah darurat. Daripada terlambat, kamu mending bersusah-susah sekarang. Juni sudah UAS, kamu nggak boleh ngambil data lagi. Nanti kan kamu kan masuknya bulan apa kamu masuknya? Masuknya bulan apa? Masuk semester depan. Maret, April, Maret ya. Maret ya. Maret kamu dapat pembimbing. Iya. Januari sudah dapat pembimbing. Ya harusnya sekarang.
biar dari sekarang sudah ini. Kalau Januari oke lah kamu. Sering, tapi kan liburan ya. Ya, kamu pasti di mau masuk jarang masuk kayak gini. Liburan. Waalaikumsalam. Apalagi liburan tambah malas lah kalian tambah masuk sekolah, tambah kuliah. Paling masuk aktif Maret. Tak pikir gitu. Yang semangat-semangat ini aja yang bimbingan nanti. Maret, April, Mei, 3 bulan harus selesai kerjaan skripsi. Plus ambil data, plus olah data. Bimbingan berapa kali kalian? Ini kalau nggak di plan dari sekarang, kamu punya schedule gitu, terus menganggap kalau ini sudah darurat banget ini, ya nggak akan bisa ini selesai skripsi. Ini dari sekarang nggak dicicil. Background saya ini nanti lah ganti, Pak. Enggak ganti. Misalkan kamu fokus speaking gitu ya. Nanti skripsimu ya kan pasti speaking yang diganti kan metodenya tok. Misalkan nggak cocok kamu pakai GTM kemarin atau pakai role play kemarin si Angger itu. Ya kan, misalkan diganti gitu ya. Ya tetap dia speaking. Backgroundnya ya tentang speaking kan, masalah speaking, isu-isu dalam speaking, terus cara apa kondisinya lapangan di Indonesia itu tentang apa masalahnya speaking di Indonesia itu bagaimana gitu. Nggak akan ganti, enggak. Bab 2 pun enggak akan ganti. Kan biasanya kan mendefinisikan speaking itu bagaimana gitu kan. Bab 2 itu loh. Metodenya juga nggak ganti. Yang ganti metode cara ngajar tok, teori tok yang ganti. Kalau memang benar-benar ganti. Tapi kalau pakai screening sudah bagus, insya Allah nanti ketika ketemu dosenmu nggak akan ganti. Ketemu dosen pembimbing kamu nggak akan ganti. Biasanya itu rapat satu-satu. Judulnya ini nama siapa? Gitu. Ya, semangat ya. Jangan pakai shortcut. Shortcut itu akan menjadikan kamu semakin bodoh. Ingat, Pak Ikil itu template-nya Pak Ikil itu dipakai baru pakai ini GPT. GPT itu terakhir untuk menyempurnakan bahasa saja. Kalau kamu langsung GPT, bahaya, bahaya. Oke, ini rencananya Pak Ikil itu mau menerangkan bab bab satu masih bab satu ya, paragraf kedua, tiga, empat gitu. Tapi kemarin ada yang belum di ini, belum ada yang belum sebagian ada yang belum dikoreksi ya judulnya ya sama intronya. Ini punyanya Mas Kolus. Nah, prompt engineering ini kan banyak ya. Prompt engineering itu banyak. Langkah pembelajaran maksudnya prompt engineering tapi untuk AI, prompt ya kan kamu gitu kan, untuk prompting AI kan. Tapi kan belum ada, masih jarang ya kan. Lorna Tok kemarin itu yang pakai prompt care atau apa gitu kemarin. Promptnya itu akronim, care itu konteks mungkin ya, apa role play gitu. Kamu kasih ini akronimnya. Jadi itu framework, framework itu langkah pembelajaran. Frame harus begini, begini, begini. Gitu lah. Promptnya kan banyak. Prompt yang mana kamu? Nah, itu lah prompt itu jadi ini, prompt itu jadi akronim. Itu Rek. Contoh kayak gini promptnya itu, polis. Carikan. Teman-teman juga paling enak ya kayak polis gini. Dia fokus AI ya, kamu AI. Tanya. Oh bisa. Memang Pak Egil rekam kok. Aman. Oke. Internetnya internetnya daerah sini itu sulit ya.
Nah, ini kayak care ini. Care itu promnya itu ya. Konteks, action, result, sama example. Itu ada yang pakai itu sudah ada skripsinya pakai care. Ada care. Care itu akronim singkatan. Konteks, action, result, example. Ini kan untuk ini apa ngeprom writing ya untuk otong writing. Nah kamu ngeprom apa gitu kan harus di ini ya harus diingat-ingat on critical thinking and writing skill quality ini sudah oke nih tinggal prom apa ini tinggal kasih framework itu kayak singkatan. Nah terus introduction-nya sudah oke nih temanmu nih Holis ini ya induk kalimat ada marker ada marker nggak bawa. Heeh. Pinjamkan ke Mbak ini loh, Mbak Titin, merah, Mbak Titin. Heeh, heeh. Tak terangkan ini sedikit. Various AI based tool such as GPT, chatbot. Ya, kamu ngomongkan ini ya, AI itu significant growth ya, pokoknya diminati lah gitu ya. Terus, various AI based tool such as GPT, chatbot introduced in later. Kamu cerita gitu ya. The effective AI assistant is highly determined by the quality of the prompt, making prompt engineering, bla bla bla. Heeh. Jadi gini, kamu kan kepingin ngomong apa itu, Kolis? Bab satu, paragraf satu itu ngomong kan kalau AI itu sekarang sudah masuk di dunia pendidikan, begitu kan? Iya. S- Nah, tapi kamu jelaskan anak kalimatnya itu macam-macam AI. Various AI based tool such as GPT gitu kan. Oh nggak apa-apa. Baru. Mungkin. Jadi begini loh. Kamu mau milih mana? Skripsi itu kalau secara garis besar itu pemikiran itu kamu duluan udah filsafat toh? Filsafat sama Pak Irfan kayak gitu. Filsafat kan. Nah, kamu tuh kayak gini loh harusnya itu kayak. Di sini tuh misalkan all all human is mammal ya misalkan. Ya, semua nurut, nurut adalah human. Betul kan? Jadi kesimpulannya apa ini? All seluruh manusia itu mammal, Nurul itu manusia. Jadi Nurul is mammal. Gitu kan? Ini ini paradigma deduktif. Jadi dari induk kalimat itu dia umum, pengetahuan umum tentang kalau seluruh manusia itu apa mamalia. Nah, tapi menurut akhirnya di nurul lebih, lebih fokus lagi. Nurul itu manusia. Jadi nurul itu mama. Kesimpulannya premis satu, premis dua betul. Akhirnya menghasilkan conclusion yang baik. Gitu. Ini deduktif. Kalau induktif itu begini, berdasarkan experience, experience kamu, ya. Jadi fokus experience kan personal ya. Semakin ke sini semakin melebar. Jadi dari base experience, kamu pernah ngajar, misalkan ternyata begini-begini. Diterapkan di masyarakat, ternyata lebih oke, begitu. Berdasarkan pengalaman. Nah, kamu itu fokus ini aja. Kalau ngomong AI itu penting, jadi premisnya yang berhubungan dengan AI ini harus logis. Harus logis.
Anak kalian itu harus logis. Yang mensupport manusia ini. Kamu kalau apa bab satu penting karena yang dibaca itu bab satu. Bab selanjutnya terserah wis. Yang penting ikut. Paragraf satu yang penting. Paragraf satu ini sama kayak teman-temanmu. Kolis belum mensupport pentingnya AI di dunia pendidikan. Kamu kan harus fokus ya. Paragraf satu tentang apa? Oh, penggunaan AI di dunia pendidikan. Ngomong aja penggunaan AI di pendidikan itu seperti ini. Menurut statistik seperti ini. Nggak usah ngomong yang lain-lain kayak various AI based tools such as GPT, chatbot, itu nggak usah. Bertele-tele. Nah, ada beberapa alasan kenapa AI itu di dunia pendidikan itu penting. First, langsung ngomong gitu aja. Second, third. Terus disimpulkan. Jadi, gitu ya. Kebutuhan, sudah menjadi kebutuhan ternyata AI ini di dunia pendidikan. Gitu kan, harusnya. Nggak usah bertele-tele. Ini pola pikir, ini memang saya paham, kamu itu banyak banyak ide ya. Tapi kalau nggak dikerangkai dengan cara berpikir deduktif, kalau S1, kamu nanti geliwar. Idenya terlalu banyak. Ini paragraf yang lain ini. Ini kamu bahas various AI based tool ini paragraf yang lain harusnya. Sampai titik itu ya. Terus kamu lompat lagi. Federi yakin emphasize that the effectiveness of AI assistant highly determined by quality of prompt. Loncat langsung nang prompt. Jangan. Kamu kan fokusnya kan fenomena AI di dunia pendidikan. Nah, itu paragraf yang lain, jangan dihapus. Cari taruh bawah paragraf yang lain. Gitu dong. Terus, in Indonesia, this urgency aligns with the concept of education. Nah, ini betul. Baru betul. Di Indonesia, penggunaan konsep education 4.0 sekarang kayaknya 5.0 highlight the importance of critical thinking. Loh, Kak, salah. Kemarin ngomong kamu fokus ke critical thinking. Mungkin kasus kamu tuh promnya ya, critical thinking ke promnya ya. Mungkin gitu. Nah, itu beda pembahasan. Jadi gagal. Jadi bangunan pemikiran kamu di paragraf satu runtuh gitu. Kalau orang dosen-dosen kamu lihat. Soalnya kenapa dosen-dosen itu tahu? Wong tiap semester tuh buat 6 artikel beliaunya itu. Buat 6 laporan, proposal, 2 proposal, 2 laporan, 2 artikel tiap tahun. Soalnya dosen itu kan tridharma, ngajar, ini ya, penelitian pengabdian, 3. Penelitian laporannya ya kayak Pak Ikil ini di record. Pengajaran di record seperti ini ya. Penelitian saya buat proposal, terus dilaporkan, terus dipublikasikan. 6. Kamu melawan orang setiap semester dia buat 6 artikel. Nah, berbahaya. Dia sudah hafal. Mereka sudah hafal, sudah pintar. Karena terbiasa. Biasakan cara berpikir seperti ini ya. Nanti setiap paragraf begitu. Coba yang lain, Nurul. Nurul ini, paragraf satu. Dibetulkan ya, Kolis ya. Nurul. Ini kamu loh, yang ngerjakan kok cuman ini, yang lainnya belum. Hmm. Seminar Larissa, Renata. Nurul belum. Kirim Nurul ke Pak Ikril. Linknya kasih dari Mas itu, Mas Kolis. Ini kalau nggak di strength gitu, kamu nanti santai ya. Kalau kamu nggak ditekan begitu di deadline gitu, santai. Sambil nunggu Mbak Nurul, yang lain sebelum belum dikoreksi. Mbak Larissa kan. Coba Larissa, kamu korelasi ya. Kamu sudah paham ini, maksudnya tax 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 based dialog ini kayak gimana? Mm-mm. Terus?
terus dikasih soal Nah, terus, ya paham visi-visinya itu apa, nah, terus terus, eh, siswa-siswa itu disuruh untuk membuat versinya mereka sendiri. yang sama dengan listening Cuma dengan kata-kata mereka sendiri gitu. dengan kata-kata mereka sendiri. Oke ini sudah oke nih judulnya. Semoga nanti Mbak Raisa ini oke nih sama dosen pembimbingnya ini. Sudah oke nih. The correlation between. Tapi kamu yang ngajar. Banyak juga. Yang ngajar kamu. Nah itu. Disuruh ngambil ulang nanti kamu. Soalnya yang ngajar harusnya gurunya. Karena korelasi. Jadi korelasi itu tidak boleh ada sentuhan peneliti sama sekali. Kalau eksperimental baru boleh kamu yang ngajar. Gitu. Mau yang mana itu ya. Jadi kamu korelasi itu hanya kamu melihat saja, ngambil data toh. Nggak ngapa-ngapain, nggak ngajar, nggak gitu-gitu. Iya, mau yang mana jadinya? Ini aja. Tapi nanti kamu cari, ketika di lapangan cari guru, gurunya kamu ajari gitu, terus suruh ngajar, kamu ambil data. Gitu. Besok itu begitu. Gambarannya begitu korelasi itu. Ya, iya dong. In many countries, including Indonesia, students have 4 years in school, but many of them still fail to produce fluent spontaneous speech. Kamu ini listening tak speaking? Jadi Listening comprehension and speaking fluency. Oh, dua-duanya itu ya. Correlation between listening comprehension. Oh, salah ya judulmu ini. And speaking in text-based dialogue. Oh, iya. Text-based dialog ini kan praktis ini kan dialog kan. Terus listeningnya ngapain? ini ya ya Untuk meningkatkan hubungan antaranya dialog, ini ada tiga ini. Ada tiga. Kayak kayak itu ada tiga. Listening, speaking, sama text-based dialog. Ada tiga. ya jadi kan eh, salah satu cara Hmm. siswa speakingnya biar Baik, kuat itu kan harus listening. Hmm. Iya tahu. Itu audio lingual method. Audio lingual method. Audio lingual. Coba search di Google. Audio lingual method. Tahun berapa ya, Jan? Kamu lah kaget. Loh, tahun 18. Ya pasti jawabannya mudah. Nanti pasti harusnya kamu pakai yang text-based dialog aja. Nggak usah munculkan listening sama speaking itu. Soalnya apa? Sudah pasti orang yang listeningnya banyak, nanti speakingnya keluarnya ya banyak. Yuk, sudah pasti korelasinya pasti tinggi. Iya kan? Saya merem bisa jawab kan? Oh pasti berkorelasi nih. Tanyain wis. Orang yang listeningnya banyak, inputnya banyak, outputnya juga banyak kan? Pasti kan? Lah ngapain kalau pasti diteliti itu? Lah itu. Akhirnya kalau kamu pakai task based dialog gitu untuk meningkatkan listeningnya anak-anak, baru oke. Gitu. Kalau listening comprehension sama speaking fluency sudah umum dilakukan. Dan pasti jawabannya sangat berkorelasi. Iya dong. Kalau hubungannya main kelereng dengan listening comprehensionnya anak-anak meningkat, lah harus diteliti banget. Oke, worth it. Apa hubungannya main kelereng sampai? Kan orang kan penasaran akhirnya. Kalau listening dengan speaking diteliti ya sudah, nggak usah diteliti, udah tahu jawabannya. Gitu. Jadi signifikansi penelitiannya tidak ada. Kalau kamu pakai text based dialog
itu berarti sudah oke. Tax break dialog itu kan speaking ya, speaking. Pas untuk meningkatkan speakingnya anak-anak, ya, iya, tetap korelasi. Kamu tuh korelasi itu sebenarnya penuh derita loh kamu nanti ketika ujian itu, penuh banyak pertentangan loh. Harusnya kamu tuh kualitatif saja. Teman-teman ini semuanya harusnya kual saja. Iya, Bob. Iya. Nanti kamu pasti kendalanya dosenmu kurang, ini kurang kuat ini. Tambahi yang lain. Terlalu mudah ini. Gitu. Pasti begitu. Heeh. Lek kamu pembimbingnya Pak Iqlil, nanti semua. Nanti. Cari yang lebih challenging. Nggak worth it ini diteliti. Gitu. Kalau pembimbingnya Pak Iqlil. Cari yang kualitatif. Gitu. Enggak Pak Iqlil. Nanti jadi kualitatif. Gitu. Kalau Pak Iqlil. Hmm. Cik, sebentar. Jadi, the correlation between text-based dialogue practice and speaking fluency atau speaking mastery in atau among senior high school gitu judulnya kamu. Iya. Bab satunya ngomong kalau speaking skill itu goals ya gitu ya pada language learners. Tapi juga paling challenging untuk dikuasai gitu ya. Jadi ada dua ini induk kalimat. Pertama, induk kalimatnya kalau speaking itu primary goal, paling penting. Nomor dua, challenging. Dua anak kalimat, dua induk kalimat. In Indonesia ini supportnya. Indonesia siswa yang belajar bahasa Inggris 4 years, tapi belum. Nah, berarti kamu hapus saja itu. Mastering English speaking skill itu hapus. Ngomong aja gini langsung. In Indonesia, mastering speaking skill is challenging gitu. Dikarenakan banyak siswa yang sudah belajar bertahun-tahun tapi belum bisa-bisa. Ya kan? Kata siapa itu tadi? Katamu. Coret. Hmm. Sobek-sobek. Kata siapa? Kan kalau orang terkenal misalkan yang ngomong misalkan Creswell, oke, Pak saya percaya. Kata kamu, mana ada orang percaya kan nggak tahu siapa Mbak Larissa. This phenomenon indicate significant gap between theoretical language knowledge and ability. Gap between theoretical language knowledge. Theoretical language knowledge ini salah ini. Jadi salah apa ya? Ya apa ini? Teman-teman ini tidak bisa tak ngerjakan masukkan yang di kolom-kolomnya Pak Eki itu yang kotak-kotak kemarin. Tidak bisa. Sulit. Buat induk kalimat challenging. Terus, kenapa kok challenging? Cari kan di internet. Why language, English language challenging? Cari di Google. Why challenging kayak Pak Eki contohkan ya. Misalkan, search di Google ya. Search di Google. Apa? Learning English English language quite challenging. Ini misalkan challenging. Oh, challenging. Nah, ambil satu artikel PDF. Kalau nggak ada berarti kasih aja. Dikasih apa? Dikasih kata kunci lagi artikel atau jurnal. Atau carinya kamu di Google Scholar gitu biar langsung ketemu. Nah, ini. Challenge of Learning English as Foreign Language ini sudah ada 2022. Enak kan? Tinggal di-download. Berarti challenge-nya apa saja dimasukkan di web satu.
Menurutnya ini, menurutnya ini, menurutnya itu. Selesai Kak Fatus. Gampang sekali. Kenapa kok challenging? Satu, dua, tiga. Kamu tapi nggak ngomong kan gitu kan, Mbak Larissa? Mana Mbak Larissa? Ngomong kan kalau opini kamu, menurut opini kamu, kalau siswa-siswa itu belum bisa bahasa Inggris. Iya kan? Ya, tahu dari mana? Kan nggak tahu kan. Menurut opinimu kamu saja kan, berbahaya. Cek salah. Cek salah. Sudah ya, semuanya sudah ya? Bagus. Polis, wis. Renata, nggak masuk. Anggi, Afifatus. Kayaknya perlu di absen nih gara-gara ini. Cek, dan serius ya. Ada absennya sekarang. Nah, ini aja yang malas. Kayaknya nanti dan telat ya. Sekarang kalau kamu sudah paham kesalahan kamu semua, kita move ke, saya mau move ke ini aja ya, langsung ke, kamu kan kayaknya masalah kamu itu bingung. Saya ini penelitian apa sih Pak? Yang saya tahu cuman korelasi sama eksperimental saja. Penelitian kualitatif itu kayak gimana sih? Gitu kan. Nah, kayaknya langsung ke bab 4 aja. Saya kasih tahu bab 4 itu ngapain. Kalau saya lihat contoh, kasih contoh punyanya Pak Iris sendiri aja biar kamu mudah. Nah, ini kalau kamu lihat di ini ya, lihat di Zoom, kalau Zoom kamu aktif, yang saya kasih Mas Kolis, mana ya? Misalkan contohnya itu ini misalnya. Misalkan aja. Sebenarnya sederhana. Fenomena itu banyak. Tinggal kamu melebih-lebihkan gitu. Tinggal kamu melebih-lebihkan aja. Kamu lihat ini kualitatif ini, kegiatannya ngapain di bab 4, bab 4. Oh, jangan yang ini. Nggak kelihatan korek-koreknya. Nah, ini aja. Nah, ini loh bab 4 ya, findings. Itu kalau kamu bisa lihat findings. Finding ini penelitian kualitatif pakai observasi. Mengobservasi itu berarti kamu mempunyai catatan, catatan atau checklist gitu ya. Dari mana checklistnya Pak? Dari RPP. RPP-nya kan sudah kamu buat terlebih dahulu ya. Tinggal kamu checklist. Oh, ada salah membuka, kamu checklist. Kasih catatan. Pembukaannya itu kamu catatan yang paling unik. Yang paling unik itu dari pembukaan salam, pembuka assalamualaikum sampai salam penutup. Yang paling unik itu apa saja ketika kamu observasi, ditulis. Nah, hasilnya Pak Iqbal ketika ngawasi di kelas ada 5 catatan Pak Iqbal. Yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini. 5 ini, ya ini temuan sudah. Dan ini yang nanti saya jelaskan, misalkan reasoning interconnectedness of logic. Saya jelaskan di sini, reasoning interconnectedness of logic. Dia ngapain aja? Kok bisa? Saya cerita, pada waktu itu Zoom. Terus beliaunya memberi contoh ini. Misalkan begitu. Sedetail mungkin kondisinya lapangan. Gitu aja Pak. Iya. Kasih gambar biar lebih meyakinkan, dia pakai contoh gambarnya itu dia pakai Google. Kan begitu. Terus temuan kedua, apa ini? Ini kan ya. Eh, kasih kasih gambar biar lebih meyakinkan. Itu kualitatif. Enak. Tinggal mendeskripsikan aja. Ini kalau di dalam kelas, saya observasi dalam kelas ya. Bayangkan kamu yang kalau kamu observasi itu Zoom. Tambah enak kan? Kamu nggak ke kelas. Record Zoom, misalkan. Atau kamu mau meneliti, mengobservasi buku. Buku paketnya anak-anak SMA. Kamu foto, kamu jelaskan. Foto jelaskan. Misalkan aspek budaya di dalam pembelajaran buku paket di SMA kelas 2.
misalkan gitu. Kamu temukan aja yang aspek budaya-budaya tok. Gak ke sekolah kamu. Satu buku tok, Pak, bisa, bisa. Siapa Pak yang bisa? Kakak kelas kamu kemarin, Aul itu. Dia cuman budaya, aspek budaya di buku paket. Wis, dijelaskan, selesai. Temukan yang paling unik. Gitu. Misalkan, kan ada budaya macam-macam ya, Jawa, Jawa, Jawa. Ambil satu tok, jangan semuanya Jawa. Minang, Minang, Minang. Minang tok satu aja yang paling unik. Gitu. Iya kan? Hmm. Enak, gak bondo. Terus gak ke lapangan, gak capek. Tapi kalau mau milih korelasi, ya, yang belum tentu di ACC. Dan nanti itu kamu ke lapangan membujuk gurunya, Bu, mohon ya nanti yang ngajar jenengan ya. Siapa lu? Lu aja yang ngajar. Gitu, banyak kendala. Enak kamu PPL dulu ada izin dari kampus. Ini nanti kamu skripsi, kamu sendirian. Temanmu ya ketika dia skripsi yang ngerjakan skripsi, ya dia ngerjakan skripsi sendiri. Masa kamu ngerjakan skripsinya teman kamu ya? Kamu dibantu teman kamu ngerjakan skripsinya enggak, sendiri-sendiri. Kecuali satu tema kayak kemarin Lorna dengan Adele. Lorna itu kualitatif, Lorna itu pakai maaf kuantitatif, pakai eksperimental, list. Terus ketika di lapangan, Adel ikut membantu. Dia soalnya mengobservasi. Ngapain sih Lorna ini temanku ini? Gitu. Jadi satu satu tema jadi dua skripsi. Lorna sama Adel bergabung, bekerja sama. Enak begitu kan? Misalkan kamu temanmu siapa? Ayo, ayo, nang SMA Mojosari. Terus di sana kamu penelitian dan satunya lagi observasi. Membantu kan? Yang ngajar kan kamu, misalkan yang eksperimental, Afifatus. Kamu yang mencatat, yang ngerekam, gitu kan. Enak. Kalau nggak mau observasi, Pak, ya bisa pakai kuesioner. Berapa, Pak? Tiga anak, Pak. Tiga anak kamu tanya-tanyain. Seneng nggak kamu pakai promnya Holis, misalkan, Larissa? Ya, nanyain, nanyain apa anak SMA kelas 2. Nah. Seneng. Dan alasannya apa? Catat alasannya itu. Dari seluruh alasan itu, mana yang paling unik? Gitu. Dimasukkan 5 saja. Jadi skripsi. Kayak Pak Iqbal gini. Ambil 5 saja. Loh, kegiatannya di dalam. Ini kebetulan kemarin itu Lorna. Ya, loh. Lorna ini kan. Lorna. Ica ini kan ya. Rizka ini. Aul ini. Firly. Saya hanya mendeskripsikan. Saya pura-pura memang. Untuk etika akademis ya. Saya sebutkan. Gini tak Pak kegiatannya? Iyo. Kamu PPL kemarin tuh loh. Laporan PPL harusnya kayak gini. Laporan PPL kamu tuh kayak gini harusnya. Kayak KKN deh Pak. Iya, menjelaskan kegiatannya ngapain. Sesulit apa sih bercerita itu? Mudah kan? Iya kan? Bercerita kan mudah kan? Mengarang kan mudah. Dibuktikan dengan proof dengan gambar. Selesai. Enak sekali. Apalagi kamu kalau neliti buku paket atau RPP, neliti RPP tok, neliti buku paket tok, neliti asesmennya, tesnya gurunya tok. Itu kan kualitatif itu. Mudah sekali kan? Bisa tak Pak? Bisa. Misalkan contoh ya, readingnya guru-guru. Soal readingnya guru-guru. Apakah readingnya itu memuat unsur-unsur mikro sama makro di Brown kemarin, Pak Ikil kemarin itu? Oh, memuat dicentang, centang, dicentang. Temuannya itu tidak memuat di apa? Disilang, dilaporkan. Yang di screenshot dijelaskan kenapa kok tidak memuat kriteria ini, gitu. Mudah sekali. Ayo, apa kendalanya kualitatif yang menurut kamu sulit? Aul itu, kakak kelas kamu Aul, Mbak Aul. Kalau Ica lingkungan, di buku paket lingkungan diteliti. Kalau Aul, bukan Pak Ikil, bukan Pak Ikil pembimbingnya, bukan Pak Ikil. Bu Rini sama Bu Wiwi. Yang Pak Ikil pembimbing cuma Lorna, Lorna sama Adel kemarin. Sama ini, Firly sama siapa kemarin? Iwan. 5 kok lupa saya, pokoknya 5.
Dan alhamdulillah pernah dapat A. Kakak kelas kamu lagi itu dapat A juga, pembimbingnya Pak Iklim. Kamu teman harus soalnya Soro, skripsi itu Soro. Loh, ini iya Pak, kerjakan.